Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nilamsari. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan judul materi yaitu Peradaban Islam Dinasti-dinasti lain di Dunia Islam 1. Baiklah, sebelum melakukan presentasi, izinkan saya Putri Nilamsari memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Desta Adlina sebagai presentator pertama, dan yang kedua yaitu saya sendiri Putri Nilamsari selaku presentator kedua dan sekaligus moderator. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Desta Adlina, kepadanya disilahkan. Peradaban Islam dinasti-dinasti lain di dunia Islam 1. A. Sejarah dinasti Hamdaniyah pada tahun 905 sampai 1004. Dinasti Hamdaniyah didirikan oleh Hamdan bin Hamdan, seorang amir dari suku Taklib. Hamdan bin Hamdan memiliki dua orang putra yang berkuasa pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni Al-Husain yang merupakan panglima perang di pemerintahan Abbasiyah, dan Abu Al-Hajjah Abdullah yang diangkat menjadi gubernur Mosul oleh Khalifah Al-Muqtafi pada 905 Masehi. Hamdan bin Hamdan pernah ditangkap oleh pemerintah Abbasiyah karena terindikasi melakukan tindakan pemberontakan. Diketahui, Hamdan beraliansi dengan kaum Khawarij yang terkenal sebagai kaum pembangkang dalam Islam untuk menentang kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun atas jasa putranya yang menjadi panglima perang pemerintah Abbasiyah, Hamdan bin Hamdan diampuni dan dibebaskan oleh segala tuduhan oleh Khalifah Abbasiyah. B. Sebab munculnya dinasti Hamdaniyah. Terdapat perbedaan pada referensi dan penulis gunakan tahun berdiri dan berakhirnya dinasti Hamdaniyah ini. Pertama, Badri Yatim mencatat bahwa dinasti ini didirikan pada tahun 929 dan berakhir pada tahun 1002. Kedua, Dedi Supyadi mencatat tahun berdirinya dinasti ini adalah tahun 972 dan berakhir pada tahun 1152. C. Kemajuan dinasti Hamdaniyah. Wilayah kekuasaan di Halb terkenal dengan kesusastraan Arab dan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang sastra pada masa dinasti Hamdaniyah ini mengingat kita pada masa Al-Rashid dan Al-Ma'mun. Pada masa dinasti Hamdaniyah, muncul ilmuwan-ilmuwan muslim terkenal seperti Abi Al-Fat dan Utsman bin Jinni yang menggeluti bidang nahwu, Abu Thalib Al-Mutanabi, Abu Firas Husain bin Nasr Ad-Daulah, Abu Al-A'la Al-Ma'ari Al-Isfahani, dan Syaif Ad-Daulah sendiri mendalami ilmu sastra, bahkan ia merupakan pelindung sastra Arab. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Desta Adlina. Selanjutnya saya Putri Nilamsari akan membacakan sub materi yaitu kemunduran dinasti Hamdaniyah. Kemunduran dinasti Hamdaniyah disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu walaupun dinasti ini berkuasa di daerah yang cukup subur dan makmur serta memiliki pusat perdagangan yang strategis, sikap kebaduannya yang tidak bertanggung jawab dan destruktif tetap ia jalankan. Yang kedua yaitu bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Makedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah. Yang ketiga yaitu kebijakan ekspansionis Fatimiyah ke Suriah bagian selatan juga melumpuhkan dinasti ini, bahkan sampai terbunuhnya Said Ad-Daulah yang sedang memegang kekuasaan dinasti Hamdaniyah. Selanjutnya yaitu sejarah dinasti Fatimiyah. Dinasti ini berdiri karena Said Ibnu Husain, penerus Ibnu Maimun. Kemunculannya kala itu merupakan puncak propaganda sekte Islamiyah yang sempat menggeser kekhalifahan Umayyah. Kendati demikian, keberhasilan gerakan ini juga tak lepas dari upaya propaganda Abu Abdullah Al-Hudain Al-Syi'i. Kesuksesan yang didapatkan oleh Asy-Syi'i telah mendorong Said untuk meninggalkan markas besar Islamiyah di Salamiyah dan pergi ke Laut Afrika. Ketika masuk penjara karena dinasti Aglabiyah, Said ditolong oleh Al-Syi'i. Kemudian mereka menghancurkan dinasti Aglabiyah pada 909. Setelah itu, Said menyatakan dirinya sebagai penguasa dengan julukan Imam Ubaidullah Al-Mahdi. Dia juga mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimiyah lewat Al-Husain dan Ismail. Selanjutnya, ia mengubah sistem pajak dan memperkuat angkatan laut.
Selanjutnya itu masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya, Abu Ali Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam, yaitu ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, dan merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dipacu oleh faktor eksternal, di mana bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, dan Banu Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan materi tadi, berakhir pula presentasi kami pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman dimohon untuk lebih memahami materi kami, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab nanti. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.